Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak kelas 5. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat dan tentunya tetap semangat. Anak-anak, pada hari ini kita belajar tema 6 subtema 1 mengenai pengaruh kalor terhadap benda. Sebelum kita belajar lebih lanjut mengenai pengaruh kalor terhadap benda, terlebih dahulu kita memahami perbedaan suhu dan kalor. Panas atau disebut kalor dan suhu adalah dua hal yang berbeda. Energi panas merupakan salah satu energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda. Jadi, suatu benda dapat melepaskan energi panas maupun menerima energi panas. Satuan panas ini dapat dinyatakan dalam satuan kalori dan diukur dengan alat yang bernama kalorimeter. Sedangkan suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Suhu suatu benda menunjukkan tingkat energi panas tersebut. Satuan suhu yang digunakan di Indonesia adalah derajat Celcius dan dapat diukur dengan alat yang disebut dengan termometer. Nah, bagaimana anak-anak? Bisa difahami perbedaan panas dan suhu. Jadi, panas merupakan suatu energi, sedangkan suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Berbicara mengenai termometer, tentu anak-anak sudah tidak asing lagi ya. Anak-anak biasanya menggunakan termometer ini ketika mengalami demam untuk mengukur berapa derajat suhu tubuhnya. Ternyata termometer ini pertama kali dibuat pada tahun 1952 oleh seorang ilmuwan Italia yang bernama Galileo Galilei yang menggunakan udara dan air. Sedangkan pada tahun 1714, ilmuwan Jerman bernama Daniel Gabriel membuat termometer dengan diisi air raksa. Dan pada tahun 1742, ilmuwan Swedia yang bernama Andreas Celsius menggunakan termometer yang menggunakan skala ukuran 100. Anak-anak, pada umumnya termometer yang digunakan saat ini terbuat dari pipa kaca yang diisi dengan zat cair. Zat cair apakah itu? Yaitu raksa dan alkohol. Termometer yang menggunakan zat cair ini memanfaatkan sifat termometrik, yaitu volume zat cair memuai jika dipanaskan dan akan menyusut jika didinginkan. Pemuaian dan penyusutan zat cair akan memengaruhi tinggi zat cair dalam pipa kaca termometer. Jadi ketika kita mengukur benda yang bersuhu tinggi, maka cairan dalam termometer akan naik. Sedangkan jika kita mengukur benda yang bersuhu rendah, maka cairan di dalam termometer ini akan turun atau menyusut. Selain itu, ada juga loh termometer yang terbuat dari bahan padat dan bahan gas. Untuk termometer sendiri, ada 4 satuan yang biasa digunakan. Yang pertama ada Celsius. Celsius ini memiliki suhu kisaran 0 sampai 100 derajat. Yang kedua, Fahrenheit. Fahrenheit ini memiliki suhu kisaran 32 sampai 212 derajat. Yang ketiga, Reaumur. Reaumur ini memiliki suhu kisaran 32 sampai 212 derajat. Dan yang terakhir ada Kelvin.
dengan suhu kisaran 273 sampai 373 derajat. Nah, anak-anak, di Indonesia ini termometer yang banyak digunakan adalah termometer Celcius dengan menggunakan ukuran 0 hingga 100 derajat. Sekarang, bagaimana ya pengaruhnya kalor terhadap benda? Panas atau disebut dengan kalor dapat memengaruhi perubahan suhu benda. Jika kalor diberikan pada benda, maka suhu benda tersebut akan naik. Jika kalor keluar dari benda atau dilepas ke lingkungan, maka suhu benda akan turun. Selain memengaruhi suhu benda, kalor juga memengaruhi wujud benda. Nah, sebelum kita belajar pengaruhnya terhadap wujud benda, terlebih dahulu kita belajar mengenai wujud benda. Wujud benda ini ada 3. Yang pertama, benda padat. Yang kedua, benda cair. Dan yang ketiga, benda gas. Anak-anak, untuk mempelajari lebih lanjut mengenai perubahan wujud benda karena pengaruh kalor, mari kita simak skema berikut ini. Nah, di sini ada beberapa perubahan wujud benda yang dipengaruhi oleh kalor, yaitu ada mencair, membeku, menguap, mengembun, menyublim, dan mengkristal. Dari gambar berikut ini, apakah anak-anak bisa memahami apa itu mencair? Nah, kalian bisa mengamati tanda panah. Mencair ini arah panahnya dari padat menuju cair. Berarti dapat kita simpulkan bahwa mencair merupakan perubahan zat dari padat ke cair. Sedangkan membeku, arah panahnya menuju ke arah benda padat. Berarti perubahannya dari benda cair menjadi benda padat. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak materi selanjutnya. Yang pertama, membeku. Membeku merupakan perubahan wujud dari benda cair menjadi padat. Jadi, benda yang awalnya merupakan zat cair berubah menjadi zat padat. Karena benda tersebut telah melepaskan kalor. Contohnya, air yang disimpan di freezer. Air yang merupakan zat cair dimasukkan dalam freezer dalam beberapa saat akan menjadi es batu. Nah, es batu ini merupakan benda padat. Yang kedua, lilin cair yang mengeras. Jadi ketika kita memanaskan lilin, maka lilin tersebut mencair. Dan cairan lilin ini lama-kelamaan akan mengeras. Yang ketiga, larutan agar-agar yang mengeras. Selanjutnya, perubahan wujud benda yang kedua adalah mencair. Mencair ini merupakan kebalikan dari membeku. Kalau membeku tadi, benda cair menjadi padat. Sedangkan mencair merupakan perubahan wujud dari benda padat menjadi cair. Mengapa bisa demikian? Karena dalam peristiwa mencair, suatu benda telah menyerap kalor. Contohnya, lilin yang dipanaskan. Yang kedua, es krim yang didiamkan di ruang terbuka. Yang ketiga, mentega yang dipanaskan. Jangan salah ya anak-anak, mentega itu merupakan benda padat. Ketika kita memanaskan di teflon, maka mentega tersebut akan mencair. Perubahan wujud benda yang ketiga adalah menguap. Menguap merupakan perubahan wujud dari benda cair menjadi benda gas. Dalam peristiwa menguap ini, suatu benda telah menyerap kalor. Contohnya, air yang direbus selama kelamaan
akan habis. Yang kedua, parfum yang disemprot ke ruangan. Ketika kita menyemprotkan parfum, maka akan keluar titik-titik air, dan titik-titik air ini lama-kelamaan akan hilang dan kita bisa mencium bau yang harum. Dan yang terakhir, air yang menguap ketika dijemur di bawah sinar matahari. Anak-anak, apakah kalian pernah berpikir mengapa ya baju basah yang kita jemur lama-kelamaan bisa kering? Nah, ini karena air yang terdapat di baju basah ini menguap terkena panas matahari. Perubahan wujud benda yang keempat adalah mengembun. Mengembun merupakan perubahan wujud dari benda gas menjadi cair. Dalam peristiwa mengembun ini, suatu benda telah melepaskan kalor. Contohnya, titik-titik air di daun pada pagi hari. Yang kedua, ketika kita menaruh air es di dalam suatu gelas kaca, maka di luarnya akan basah. Nah, ini merupakan contoh dari peristiwa mengembun. Selanjutnya, perubahan wujud benda yang kelima adalah menyublim. Menyublim merupakan perubahan wujud dari benda padat menjadi gas. Pada peristiwa menyublim ini, suatu benda telah menyerap kalor atau panas. Contohnya, kapur barus yang disimpan di lemari. Ketika kita meletakkan kapur barus di lemari, lama-kelamaan kapur barus yang merupakan benda padat ini akan mengecil atau habis, dan lemari kita akan berbau harum. Yang kedua, pengharum ruangan menjadi gas yang harum. Biasanya pengharum ruangan selain berupa semprotan ada yang berupa batangan. Nah, pengharum ruangan ini lama-kelamaan akan habis. Yang ketiga, penggunaan dry ice atau es kering. Es kering ini merupakan benda padat. Ketika digunakan, es kering ini akan mengeluarkan gas karbon dioksida. Biasanya digunakan pada efek-efek panggung. Dan yang terakhir, peristiwa mengkristal. Mengkristal ini merupakan perubahan wujud dari benda gas menjadi benda padat. Pada peristiwa mengkristal, suatu benda telah melepaskan kalor. Contohnya, gas karbon dioksida yang dibekukan menjadi es kering. Yang kedua, perubahan uap air karena suhu yang sangat rendah sehingga menjadi salju. Nah, anak-anak, itu tadi materi mengenai perubahan suatu benda yang dipengaruhi oleh kalor. Semoga anak-anak semua bisa memahami apa yang disampaikan Bu Guru hari ini. Terima kasih anak-anak semuanya. Tetap semangat belajar di rumah ya. Jangan lupa sholat 5 waktu dan membantu kedua orang tua. Serta jaga kesehatan kalian dengan makan makanan yang bergizi, menggunakan masker ketika keluar rumah, dan rajin mencuci tangan menggunakan sabun. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.